Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى الحق اللهم صل على وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والسار في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وسلم. أما بعد إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجه وصحبه أولياء الصالحين والعلماء العلم الغرام آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا إخواننا المسلمين شيخنا المكرم يا جماعة صلاة كمبيوتر benda wa yang berpertasma yang mempunyai jawab surat setempat sunila walidi Abdullah Zaini warhamhu wa'afu wa min usulihi wa ila furu'ihi khususan ke Bapak Tua Maknun, Bapak Tua Muknat, Bapak Tua Mukhtar, Bapak Hamami kangge Bapak Tua Haji Abdul Karim, Bapak Mustafa kangge Bapak Tua Maskunah, Bapak Tua Saudah kangge Made Sarotoha kangge Bibi Bibi Maria kangge Mamang Khidir kangge Bibi Mahimah Bapak Abdullah Khutbatul Hulam sun ila mu'alif sunnatul ma'ruf ali dini waliwalidayya waliwalidikum wa abwatina wa abwatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa ana khususan ila mu'alif hadal kitab bi barakatikum syaulillahi lahumul fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم nomor 252 paling atas wa yahsulut ta'awudhu bi kulli mashtamala alaihi ta'awudhu minasyaitani wa yahsulu lan hasil apa at-ta'awudhu maca a'udhu billah bi kulli maklawan saban-saban barang atau lafal kalimat istamala kang mengku apa ma'aling ada sema apa at-ta'awudhu istamala kang mengku aling ada sema apa at-ta'awudhu ta'awud minasyaitani saking syaitan. Masalah ta'awud ini boleh dengan berbagai macam kalimat. Yang penting isinya adalah atau maknanya adalah memohon perlindungan kepada Allah dari setan. Ya, membaca a'udzu dalam sholat ini tidak hanya satu kalimat saja, boleh dengan kalimat yang lain yang isinya adalah ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah. Wa afdaluhu utawi kang luwih utamane ta'awud iku a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu adalah paling afdal ketika kita membaca ta'awud. Li'annahu muwafiqun lil ayati, karena setuhune a'udzu billahi minasyaitonir rajim iku muwafiqun metuki lil ayati maring ayat. Metuki itu sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Al-Quran, di dalam Al-Quran ada begini, wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu Quran, makanya sesuai dengan ayat Al-Quran, makanya lebih afdal karena Quran itu bahasanya wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Waqila, ada pendapat wakilan dan ucapakan
iku a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Boleh itu. Ini ketika Nabi memberi taujih tentang ruqyah. Pakai ta'awudnya seperti ini. Meruqyah ya, jin, sihir. Nah, a'udznya pakai ini. Nah, hadisnya ada. Makanya a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Ada kalimat as-samii'il 'alimi. Tambahan kan? Jadi boleh kalau di sholat pun memakai kalimat atau ta'awudz seperti ini boleh. Karena hadisnya ada. Tapi yang afdal adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadisnya itu dari Abu Sa'id Al-Khudri yang sudah berlalu. Dan oleh hadisin warada fihi, karena ada hadis warada kang kewarid ya. Apa fihi ini dalam masalah ta'awudz ini. Kang ada warada itu kewarid itu ada terdapat ya. A'udzu itu fihi di dalam hadis. Wa yustahabbul israru fit ta'awudzi. Wa yustahabbul israru fit ta'awudzi lan den sunahaken apa al israru ngalonaken mempelankan israr fit ta'awudzi ing dalem maca a'udzu billah fis sholatil jahriyati ing dalem salat kang bangsa keras wasirriyati lan salat kang bangsa sirri kasairil adzkaril mustahabbati kaya dene sekarine pira-pira zikir al mustahabbati kang den sunahaken bihaitsu yusma'u nafsuhu lawan sekarang den rong bisa dirongokaken nafsuhu ing awak dhewe man atau musolli laukana lamun an opo sopo sing musolli iku sami'an wa kang waras pendengarannya. Paham enggak? Enggak. Disunahkan membaca pelan dalam masalah ta'awudz dalam sholat yang keras maghrib, isya, subuh ataupun sholat yang sirri zuhur dan asar ya. Baca a'udznya tetap pelan, sunnah pelan, sunnah. Kasairil adzkar mustahabbati sebagaimana zikir-zikir yang disunahkan yang lain seperti baca iftitah gitu kan, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kan bacanya pelan. A'udzu juga pelan. Itu sunnah. Seandainya ada imam bacanya keras misalkan, enggak batal sholatnya. Tapi kan menghilangkan kesunahan, kesunahannya justru dipelankan. Sholat maghrib misalkan, Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Keras misalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Tapi meninggalkan kesunahan. Karena yang sunnah adalah membaca dengan pelan. Baik sholat yang jahriyah, maghrib, isya, subuh, atau sirriyah, zuhur dan asar. Kasair adzkar mustahabbati sebagaimana zikir-zikir yang lain yang disunahkan bihaitsu yusma'u nafsahu law kana sami'an. Yang sekiranya bisa didengar oleh telinganya sendiri, law kana sami'an, kalau memang dia itu bisa mendengar atau waras pendengarannya sehat. Jadi begini, itu yang penting dia telinganya bisa mendengar terus. Wali anna ta'awudha laisa biqiraatin lan kerana ta'awudz itu iku laisa orangana opo ta'awudz orang iku biqiraatin bacaan Quran ya, bacaan termasuk bacaan Fatihah maksudnya ya, dan juga karena ta'awudz itu bukan bagian daripada ayat Fatihah makanya dipelankan. Oke. Waja'a 'ala ittiba'i fi sirriyati lan taqwa 'ala ittiba'i ngatase ittiba' mailu Kanjeng Nabi fi sirriyati ing dalam salat kang sirri. Waja'a 'ala ittiba'i fi sirriyati. Jadi sama, maksudnya diikutkan pada salat sirri, jahar juga pelan, di salat sirri juga pelan. Wa yustahabbu ta'awudzu fi kulli raka'atin. Disunahkan membaca a'udzu itu di tiap-tiap rakaat. Oh, paham ya? Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat. Masalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum baca Fatihah. Ya. Pertama, kesunahannya itu di tiap-tiap rakaat. Rakaat pertama setelah iftitah itu kan, rakaat kedua setelah bangun dari sujud, yang kedua Allahu Akbar, a'udzu juga gitu. Kemudian yang ketiga, yang keempat kalau sholatnya 4 rakaat, semuanya tiap-tiap rakaat disunahkan didahului dengan a'udzu. Pendapat yang kedua hanya disunahkan pada rakaat yang pertama saja.
kedua, ketiga, keempat tidak disunahkan. Pendapat yang kedua ini, jika rakaat pertama tertinggal, tidak a'udzu, baca iftitah selesai, kemudian langsung bismillah, tidak usah diulang di rakaat kedua. Itu menurut pendapat yang kedua tadi, di mana hanya disunahkan pada rakaat pertama. Sehingga ketika tertinggal di rakaat pertama ini tidak disunahkan untuk dibaca rakaat keduanya ketikanya enggak. Gitu ya. Nah, bagi pendapat atau para ulama seperti Syafi'iyah, dan ini aghlabnya, aksarnya, kebanyakannya, mayoritas itu setiap rakaat. Seandainya tertinggal di rakaat pertama, maka dia tetap masih disunahkan kedua, rakaat ketiganya tetap disunahkan. Paham kira-kira? Jadi ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Nah, yang terkuat atau yang banyak dipilih adalah setiap rakaat. Li'annahu yustaftahu bihil qira'atu fiha, karena ta'awudz itu untuk membuka bacaan Fatihah ya di dalam rakaat tersebut, setiap rakaatnya. Wa li husulil fasli bainal qira'ataini birruku'i wa ghairihi, dan untuk atau sebagai pemisah antara dua bacaan dengan ruku' dan lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi bainal qira'atini birruku'i wa ghairihi wa huwa asyaddu istihbab fi rakaatil ula. Nah, tetapi asyaddu istihbaban, lebih disunahkan, lebih dianjurkan, asyaddu istihbaban fi rakaatil ula, di dalam rakaat yang pertama, lil ittifaqi 'alaiha, karena itu ittifaq, karena itu kesepakatan. Nah, jadi yang di rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat ini khilaf. Oke. Di rakaat pertama itu sudah jelas. Makanya lebih disunahkan asyad itu lebih disunahkan, dianjurkan di rakaat pertama, karena itu ittifaq semuanya. Nah, yang 2, 3, 4 ini diperselisihkan apakah masih disunahkan ta'awudz atau tidak. Makanya yang pertama yang lebih kuat, asyad istihbaban, kesunahannya lebih kuat. Wali an-naftitahal qiraati fi sholati innama huwa fiha, karena untuk membuka bacaan di dalam salat atau baca Fatihah, fi sholat, dalam salat, innama huwa fiha, karena itu di yang pertama membuka baca. Karena apa? Karena Fatihah itu dibaca yang pertama. Kalau kedua, ketiga, keempat, berarti kan nanti di rakaat kedua, ketiga, keempat kan? Karena di rakaat pertama itu bacaan Fatihah ya di pertama, sehingga memang a'udzunya lebih diperkuat lagi istihbabnya, karena memang akan membaca Fatihah dan itu menjadi Fatihah yang pertama di rakaat pertama. Paham enggak? Wa yustahabbu ta'awudzu fi kulli sholati fardhatin. Oh, ini. Wa yustahabbu ta'awudzu fi kulli sholatin, dan disunahkan membaca ta'awudz fi kulli sholatin, di dalam setiap sholat, fardhatan au nafilatan au manghduratan. Ya, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah ataupun sholat nadar. Sholat nadar itu sholat fardu. Nadar itu fardu. Yang sebelumnya itu adalah merupakan sholat sunnah saja, bisa sunnah mutlak, bisa sunnah macam-macam, tapi dia menjadi fardu, menjadi wajib ketika dia dinazarkan. Contoh, misalkan saya lagi sakit, ya Allah, jika kau sembuhkan aku, misalkan nih, atau saya bernazar akan sholat syukur 2 rakaat, atau sholat hajat 2 rakaat, atau sholat sunnah saja 2 rakaat misalkan, maka ketika dia sembuh, sholat itu menjadi wajib. Itu makanya dibedakan antara tapi kan sifat kewajibannya kan ekstra, tidak murni kan, karena sebab nazar tadi. Kalau 5 waktu mah udah jelas, makanya dibedakan fardhatan, manghduratan. Misalnya manghdurah ya karena sebab nazar. Kalau enggak nazar kan enggak. Walikulli musallin min imamin, walikulli musallin, dan bagi tiap-tiap orang yang sholat sunnah semua tuh, min imamin, baik imam wa makmumin wa munfaridin,
ya, baik imam, makmum maupun orang yang sholat sendiri, namanya munfarid. Sholat sendiri itu tidak berjamaah, namanya munfarid. Wa rajulin wa mar'atin wa sabiyyin, laki-laki, perempuan, anak-anak, wa hadirin wa musafirin, baik orangnya itu sholatnya dalam keadaan hadir di rumah, tidak bepergian, wa musafirin, dan juga berlaku untuk sholat orang yang safar, baik itu sholatnya itu jamak ataupun sholat biasa qashar, tetap berlaku kesunahan ta'awud. Wa qa'imin wa qa'idin wa muttaji'in, dan berlaku juga ta'awud ini kesunahannya bagi orang yang sholatnya sambil berdiri kuat sehat itu, wa qa'idin, atau sambil duduk, baik itu karena sebab dia itu sakit karena boleh duduk sholat fardu, atau memang dia sehat tapi pengen sholat duduk gitu, sholat sunnah, boleh kan? Nah, tetap saja membaca ta'awud itu sunnah. Wa muttaji'in, dan juga sholatnya orang yang sambil tidur miring. Wa muharibin, dan orang yang sedang perang, sama ta'awud tetap disunahkan, muharib. Illal masbuk, kecuali masbuk, alladhi yakhafu fauta ba'dil fatihati, yang khawatir, alladhi yakhafu fauta ba'dil fatihati, yang khawatir akan terlepas, ya, tidak mendapatkan sebagian daripada Fatihah. Alladzi yakhafu fauta itu kehilangan. Alladzi yakhafu fauta ba'dil Fatihati, kehilangan sebagian daripada Fatihah. Lalu istaghala bihi, kalau dia menyibukkan diri atau ya membaca ta'awud, menyibukkan diri dengan membaca ta'awud. Akhirnya kehilangan dia baca. Nah, masuk ketinggalan ini. Misalkan imamnya lagi sudah dekat nih, bacaannya udah dia tahu, bacaan surat pendek. Qul huwallahu ahad, dia baru datang nih. Allahu akbar. Tidak usah membaca ta'awud lagi. Bahkan kalau jelas-jelas khawatir, jangankan ta'awud gitu, yang pendek kan. Tidak juga disunahkan untuk membaca doa iftitah lagi. Karena dia sudah dekat nih. Allahu akbar. Ya sudah. Imamnya sudah Allahu akbar, pendek nih. Dia baca langsung Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca Fatihah saja. Nah, itu masbuk, namanya masbuk. Masbuk itu yang didahului oleh imam. Makanya dia akan tertinggal akhirnya itu kan. Makanya musabaqah, saling mendahului. Ingat, musabaqah. Orang kan perlombaan, itu bahasa kerennya. Bahasanya musabaqah itu saling, ada salingnya. Saling mendahului, musabaqah. Berarti saling, ya berlomba-lomba itu kan. Sibak, tahu sibak? Sayyarah sibak. Itu mobil balap, bahasa Arab itu. Sibak. Sayyarah sibak. Mobil balap. Sibak, musabaqah, sama kan? Musabaq. Kemudian ada lagi nih, misalkan wazir sabiq, menteri bekas, mantan menteri. Sabiq terdahulu. Ah, udah dahulu kan sabiq namanya. Wazir sabiq, menteri dulu, mantan menteri. Nah, sabiq, sabak, sibak, masbuk sama. Asbak dan sobek beda. Nah, mungkin iya. Bisa jadi. Asbak itu bekas rokok, bekas puntung rokok, situ tahu ya asbak. Mungkin juga, atau enggak tahu ngarang. Asbak. Oke. Kalau sobek dia enggak juga. Mana? Ngaprak gitu. Sobek masbuk. Mana tadi? Ilal masbuk. Wa yusra'u fil Fatihati, dan disyariatkan di dalam Fatihah. Wa ta'awudhu fi raqatil ukhra, dan berta'awud di rakaat yang lain. Wa yustahabbul ta'awudhu. Jadi dia itu fayatrukuhu ya. Walau istaghala bihi, kalau dia sibuk dengan a'udhu nanti tertinggal, fayatrukahu, maka ditinggal saja. Fayatruk itu kan ditinggal. Fayatruk, maka ninggal so muslimhu ing ta'awud. Tinggal saja sudah. Wa yusra'u fil Fatihati, dan langsung membaca fil Fatihah. Wa ta'awudhu fil raqatil ukhra. Tapi dia nanti di rakaat berikutnya, karena bukan lagi masbuk kan, bukan, tidak lagi tertinggal, maka wa ta'awudhu fil raqatil ukhra,
dia membaca ta'awudz di rakaat yang lain, itu kedua. Wa yustahabbu ta'awudzu aidan, disunahkan juga membaca ta'awudz fi sholatil janazati, ya, di dalam sholat mayit, ala sahihi, miturut pendapat yang sahih. Berarti ada pendapat lain yang tidak menyunahkan, tidak mensunahkan membaca ta'awudz ya untuk Fatihah dalam sholat jenazah. Tetapi pendapat ini lemah. Oke, lemah. Ada sahih kan? Kalau asal kan beda, berarti itu lemah. Jadi yang sahih adalah, yang benar adalah, berarti itu nggak benar kan? Itu aja lah. Yang sahih adalah seperti tadi, membaca ta'awudz disunahkan di dalam sholat jenazah juga. Wa in tarokal musolli, lan lamun ninggalaken sapa al musolli wong kang sembahyang at-ta'awudha ing maca a'udzu billah amdan hale sengaja, au sahwan atau lali lalen. Falai sama korana ali ngasih usul apa syai'un wiji. Kalau misalkan ada orang sholat tidak membaca a'udzu sengaja ataupun lupa, falaisa alaihi syai'un, maka tidak masalah, no problemo pronto. No problem. Maaf muskil. Tenang-tenang. Tidak mengefek dalam sholatnya. Wa in tarakahu amdan tadarakahu fi rakaati tsaniyah. Nah ini ada pendapat dimasukkan juga nih. Wa in tarakahu amdan, kalau dia itu sengaja meninggalkan tadarakahu fi rakaati tsaniyah, maka dia membacanya di rakaat yang kedua. Ini bagi pendapat yang memang ta'awudz itu tidak disunahkan di 2, 3, 4. Sudah kalau dia sengaja masih ada kesempatan untuk dia membaca ta'awudz di rakaat keduanya. Paham nggak? Ini bagi pendapat yang tidak mensunahkan ta'awudz di rakaat kedua, ketika keempat. Nah, maka ketika ketinggalan dengan sengaja dia masih ada kesempatan untuk berikutnya. Terus, tapi kalau dia nggak sengaja, hali-wali. Syurutu sihhatil qiraati, syarat sahnya membaca Al-Qur'an, membaca Fatihah. Tata'ayyanu qira'atul Fatihati fi sholati hifdhan aw nadhran fi mushafin aw talqinan aw nahwa dzalik. Jadi membaca Fatihah dalam sholat itu boleh dengan cara menghafal. Kebacaan kita kan cara hafalan tuh. Hafal kabel lah, Fatihah. Atau ada orang yang nggak hafal misal, boleh aw nadhran fi mushafin. Mu'alaf ya saya. Ya mu'alaf, atau orang Jawa yang memang belum bisa, nggak pernah ngaji mungkin. Ada kan sebagian orang musola deket gitu, tapi nggak pernah musola, nggak pernah ngaji. Sekolah misalkan nggak pernah ngaji, kan banyak sampai sekarang buktinya orang-orang sampai tua Islam dari kecil gitu, tapi baca Al-Quran masih dak ketuk gitu. Fatihah masih banyak yang salah, Fatihah yang salah. Nah itu tadi. Nah, jadi harus melihat, oke, lihat, nggak apa-apa. Apalagi sholat sunnah. Ini secara umum aja ini. Sholat wajib, sholat sunnah sama. Makanya di sini itu kalau qiyamul lail atau tarawih, biasanya ada sebagian masjid yang memasang mushaf di depannya. Sebagian. Kalau ketakutnya bukannya nggak hafal, memang imam di sini pada hafal Quran semua lah. Kalau mengantisipasi takutnya, jadi tetap kayak saya juga sama. Terkadang kalau perlu buka, kalau enggak ya enggak. Kalau udah terus dulu murojaah, nah udahlah, pede aja. Kalau dia mulai atau tarawih. Tapi kalau misalkan masih ada yang terganggu, dia ada yang meja tapi tinggi, ada ininya, itu ada tempat Qurannya kan, jadi pas, jadi ambil Qurannya kan besar gitu, di depan, jadi kita suatu bener-bener gede, baca aja, imam itu saya tuh, kalau nggak confident ya, kalau lagi banyak murojaahnya nggak masuk atau enggak, takutnya ada yang buka. Tapi kalau udah yakin betul, sudah tutup, udah nggak apa-apa, lihat pusat nggak apa-apa. Nah itu lebih bagus
baik daripada kalau kita bawa mushaf dengan tangan. Tahu nggak? Kenapa? Karena tidak memperbanyak banyak gerak-gerak. Kalau ini kan tangannya gini. Saku lagi, kebanyakan gitu. Ya kalau pas, kalau jatuh blok tak. Pakai HP. Sekarang pakai HP begitu-begini WhatsApp langsung. Nah itu Ada yang chatting. lebih lagi ya kalau itu. Di sini mah sering banget ngeliat orang kayak gitu sholat bawa HP terus nyari apa? Jadi ada orang sholat, berkata dia, tak mati kan? Rupanya di sana penasaran sama itu kenapa sih Dimatiin. nggak ngerti lagi sholat kan? Telepon lagi, Angkat sholat ya. lama. nggak tahu jawab, nggak tahu dimatiin, nggak tahu di silent, nggak tahu apa gitu. Tapi dia takut. Udah selamat ya, udah nggak ada lagi. Berarti mungkin di silent atau mungkin di macam-macam, nggak tahu lah. Tapi jelas karena dicegat lagi, benar lagi. Datang lagi, akhirnya diambil aja. Terus di Maaf lagi sholat. bisa aja nggak tahu alam lah, saya juga nggak tahu, tapi yang jelas dia lama banget ini. Matikan mana? Kan kadang-kadang ada kodenya kali ya, buka itu. Iya 4589. Salah lagi mungkin lama aja. Jadi pikirannya kacau. Nah, jadi kalau mau Quran saja mushaf bentuknya, jangan pakai HP, pasti banyak lebih lagi tuh. Perhatinya harus lah ke situ semua. Nah, lebih utama ya kayak gitu karena tangan kita tidak banyak gerak. Boleh dengan au nadharan fi mushafin. Au talqina atau diajarin. Diwuruki, diajarin. Karena belum bisa sih, ada orang ngajarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya jadi boleh itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Diajarin. Ya boleh. Makanya disebut talqin, kayak di istilah tarekat talqin namanya, istilah orang mati mayit ditalqin, diwuruki, diajarin. Ya fulan bin fulan, ya talqin namanya kan. Orang yang lagi ditalqin mayit itu atau di BA ketika kita berthariqah ada istilah talqin. Talqin itu mengajari, menguruki. Talqin. Makanya kata Nabi kalau ada orang mau mati laqinu mautakum bila ilaha illallah. Kata Nabi laqin itu talqin juga, laqinu mautakum, orang yang akan matimu dengan bila ilaha illallah, diajari di kuping kan gitu ya, la ilaha illallah. Namanya mentalqin, mengajari. Karena dalam kondisi seperti itu akal kita tidak tahu akal orang lagi nazar sempurna atau tidak. Ya kalau dia lagi begini mah gampang sekali, la ilaha illallah. Tapi ketika dalam kondisi seperti itu perlu, makanya Nabi sampai suruh ngajari. Karena mungkin kondisi ketakutan, dia masuk ujian saat itu ngeri, makanya ditalqin. Nah, talqin itu kata Nabi ya jangan terus menerus, jangan keras, usahakan kira-kira di telinganya dibisiki, kira-kira masuk, meresap, terfikirkan sama dia, teringatkan. Bagaimana dia bisa menyambung? La ilaha illallah. Waktu nggak akan, bukan begitu caranya. Jadi pelan-pelan supaya dia bisa nyambung, angan-angan gitu ya. Bukan bentak-bentak, apalagi nyebut. Bukan tidak begitu ya. Lah baca kita mentalqin itu bukan menyebut mas, nyebut ya gimana. Makanya kenapa orang itu ada hadis kan gimana hidupnya,
kalau orang rajin bertahlil, ya insya Allah nanti pada akhirnya dia akan mengucapkan kalimat thayyibah ini. Makanya Nabi katakan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui terus imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Maka terdapat tersebut semalam, setiap malam kan baca tahlil itu. Di sholat kanjeng Nabi 100 kali. Rawahul Bazzar wa isnaduhu hasanun. Kanjeng Nabi itu kalau habis sholat membaca tahlil 100 kali. Riwayat Imam Bazzar salatnya hasan. Illallah, illallah 100 kali setiap lepas sholat. Jadi kalau itu habis sholatnya saja, berarti kan kalau 5 waktu kan berarti kan 500 tuh membaca la ilaha illallah. Jadi lisannya berzikir, jauh berzikir. Nah, nanti pada akhir hayatnya, walaupun misalkan sampai tidak ada orang mentalqin karena mungkin sudah mengair bukan hanya diri tapi jiwanya, sudah hatinya, ya selalu berzikrullah. Penting. Kita kan ya itu tadi. Di kampung-kampung kan Setelah salam lantas jalan. di kampung-kampung mau bacanya maghrib sama subuh. Iya boleh, ya nggak apa-apa, silakan. Daripada tidak sama sekali, maghrib subuh bagus, setiap sholat bagus. Karena mungkin karena maghrib itu waktu orang pada istirahat, cebar waktu, jadi baca dulu panjang, oke. Kalau duhur mungkin orang aktivitas, gitu. Kalau subuh mungkin cuma juga santai sebelum bekerja kan, jadi dipanjangkan gitu, silakan. 100. Afdhalul dzikri fa'alam annahu, nah, itu hadis Nabi sahih itu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Pokoknya itu afdhalul dzikri. Akhir hayat orang lewat surga. Oke, nanti kita sambung lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.